Saya Romo Gandhi, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman, dalam Cerita Mogan kali ini saya akan berbagi sebuah pemerenungan tentang yang namanya kebahagiaan. Atau tema besarnya adalah level-level dalam kebahagiaan. Dan ini merupakan tulisan dari teman saya yang bernama Reza Antonius Watimena, seorang doktor filsafat. Dia juga pendiri Rumah Filsafat, peneliti di bidang filsafat politik, filsafat ilmu, dan kebijaksanaan timur. Nah, dalam tulisannya menarik, akan saya bagikan karena ini menjadikan sebuah refleksi yang juga baik untuk kita semua. Teman-teman, ada 5 tahap kebahagiaan, yang tahap ini bisa juga disebut sebagai tangga kebahagiaan. Setiap tahap di dalam tangga ini selalu sesuai dengan sifat-sifat dasariah dari kita sebagai manusia, yang sebetulnya mau tidak mau kita sudah mengetahui, tetapi mungkin belum memahami hal tersebut. Dan sebenarnya tangga kebahagiaan ini tidak selalu bisa dipandang secara vertikal, tetapi juga bisa secara horizontal. Artinya teman-teman, tidak ada jenis kebahagiaan yang lebih tinggi daripada jenis kebahagiaan yang lainnya. Nah, maka mau tidak mau, hal yang pertama yang dipahami sebelum membahas tentang tahap-tahap kebahagiaan ini adalah tentang lensa kacamata. Lensa kacamata yang seperti yang saya gunakan dalam kerangka fisik. Kunci utama kebahagiaan adalah cara berpikir atau mindset kita. Cara berpikir tentang diri maupun tentang dunia di luar kita. Itu sangat mempengaruhi berhasil tidaknya kita mencapai yang namanya kebahagiaan. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Setiap orang cenderung untuk melihat dunia dengan menggunakan kacamatanya sendiri. Dan kacamata itu seringkali bersifat sangat-sangat subjektif. Seringkali juga masalah yang kita hadapi sebenarnya tidaklah terlalu besar. Akan tetapi karena kita menggunakan kacamata yang salah, maka suatu masalah yang tidak terlalu besar itu akan tampak menjadi masalah yang sangat-sangat besar. Dan jika kita mengganti kacamata yang kita gunakan, maka mungkin intensitas masalah pun juga akan lebih berkurang. Setiap orang memandang diri dan dunianya dengan menggunakan lensa kacamata tertentu. Ada orang yang lensa kacamatanya adalah materi, yakni uang, money. Dan orang seperti ini melihat segala sesuatu dengan ukuran uang. Jika suatu tindakan menghasilkan uang, maka ia akan melakukannya. Sebaliknya, jika suatu tindakan tidak menghasilkan uang atau malah menguras uangnya, maka pasti ia akan menolak untuk melakukannya. Dan juga ada orang yang menggunakan lensa kacamata harmoni. Dalam arti harmoni ini adalah hubungan kekeluargaan yang stabil. Maka orang-orang seperti ini akan berusaha melihat segala sesuatu dengan lensa kekeluargaan yang harmonis. Jika suatu tindakan dapat meningkatkan rasa kekeluargaan, maka pasti ia akan melakukannya. Dan sebaliknya, jika suatu perbuatan tidak mengembangkan rasa kekeluargaan atau justru malah menghancurkan harmoni, maka pasti ia juga akan enggan untuk melakukannya. Dan beberapa orang lagi memilih menggunakan lensa kacamata mata spiritual. Benar tidaknya suatu tindakan dilihat dari sejauh mana tindakan tersebut membawanya semakin dekat dengan Tuhan. Dan jika suatu tindakan akan meningkatkan cintanya kepada Tuhan dan membuat ia mendapat pahala dari Tuhan, maka ia pasti akan melakukannya. Ia tidak akan melakukan perbuatan yang menjauhkan dirinya dari Tuhan, apalagi yang membuatnya semakin tidak pantas di hadapan Tuhannya. Maka jelaslah teman-teman terkasih, lensa kacamata yang digunakan orang dalam hidupnya
sangat mempengaruhi cara pandangnya untuk melihat realitas. Dan hal yang sama juga berlaku dalam usaha untuk mencapai kebahagiaan. Bahagia tidaknya kita sangatlah tergantung dari pilihan lensa kacamata kita di dalam melihat dunia ini. Maka kita masuk dalam tahap yang pertama, yaitu kebahagiaan fisik. Tahap pertama dari kebahagiaan adalah kebahagiaan fisik dan emosional. Physical and emotional happiness. Dan pada tahap ini orang baru bisa merasa bahagia jika kebutuhannya akan nutrisi fisik dan juga emosional telah terpenuhi. Seperti sudah disinggung sebelumnya, manusia adalah makhluk nabati sekaligus juga makhluk hewani. Oleh karena itu mereka juga memiliki kebutuhan nabati dan hewani seperti apa? Tidur, duduk, makan, dan juga minum. Untuk kebahagiaan dan untuk mencapai kebahagiaan fisik dan emosional ini, manusia tidak hanya bisa duduk. Ia harus duduk di tempat yang empuk dan juga nyaman. Untuk mencapai kebahagiaan fisik dan emosional, manusia tidak bisa hanya tidur. Ia juga harus tidur di tempat yang empuk dan juga nyaman. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan fisik dan emosional, manusia tidak bisa hanya makan. Ia harus makan makanan yang lezat dan juga bergizi. Maka banyak orang berpendapat bahwa kebutuhan fisik tidaklah perlu terlalu diperhatikan. Yang penting adalah kebutuhan spiritual. Pendapat ini memang benar, tapi juga kurang. Fisik manusia adalah ciptaan Tuhan, maka harus dirawat. Manusia juga tidak boleh menyiksa badan demi alasan apapun. Puasa pun ada aturannya, sehingga puasa tidak merupakan suatu penyiksaan terhadap tubuhnya sendiri. Dan cara manusia memahami fisiknya memang sangat dipengaruhi oleh kultur dan profesi yang dijalani. Bagi seorang petinju, tubuh adalah modal yang penting. Maka fisiknya harus kuat. Oleh karena itu ia harus rajin latihan dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Tubuh adalah modal utamanya untuk bekerja. Dan hal yang sama kurang lebih berlaku juga bagi seorang model. Tubuh adalah modal utama dari seorang model. Oleh karena itu ia harus merawat tubuhnya sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga tetap sehat dan sedap untuk dipandang. Lepas dari kaitan dengan profesi, tubuh tetap merupakan modal utama bagi untuk beraktivitas. Apapun profesi kita, tubuh tetap menjadi elemen penting dan tubuh yang sehat akan memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang sejati. Walaupun begitu, jika manusia hanya berfokus melulu pada pemenuhan kebahagiaan fisik dan emosional saja, ia tidak akan bisa mencapai yang namanya kebahagiaan sejati. Kebahagiaan fisik itu sifatnya hanya sementara. Kebahagiaan fisik tidaklah bertahan lama. Fisik manusia pada dasarnya itu rapuh. Dan sekarang ini banyak orang mengagungkan penampilan fisik belaka. Masa-masa remaja dianggap sebagai masa kemasan, karena pada masa itulah kecantikan fisik seseorang mencapai puncaknya. Cara berpikir semacam itu sebetulnya tidaklah tepat. Fisik manusia, fisik kita pada akhirnya akan hancur dimakan yang namanya usia. Itu adalah kepastian hukum Allah. Memang fisik itu sebuah anugerah dari Tuhan. Akan tetapi usia fisik manusia itu sangatlah singkat. Orang yang berfokus melulu pada pemenuhan kebahagiaan fisik akan berakhir dengan kekecewaan. Fisik manusia itu identik dengan dunia. Sementara roh manusia identik dengan surga. Dunia di dalam bahasa Arab secara literal berarti pendek dan dekat. Begitu pula dengan orang yang terpaku kepada kebahagiaan fisiknya. Kebahagiaan yang ia rasakan
bukanlah kebahagiaan sejati. Durasi kebahagiaannya sangatlah sementara. Insting nabati dan hewani yang berfokus pada kepenuhan kebutuhan fisik akan hilang ditelan oleh waktu. Di dalam kebahagiaan fisik dan emosional, kesehatan adalah yang utama. Dapat pula dikatakan bahwa kesehatan merupakan mahkota fisik dari manusia. Namun kita seringkali tidak menyadari bahwa kita sedang mengenakan mahkota di kepala kita. Kita sering taken for granted dan tidak peduli dengan mahkota gemilau yang kita kenakan. Akan tetapi pada waktu kita sakit, barulah kita menyadari arti pentingnya dari mahkota yang selama ini mungkin kita lupakan. Ketika sakit, kita baru sadar bahwa mahkota fisik kita yakni kesehatan, dan itu sudah lenyap. Ada seorang raja. Suatu hari dia pergi berburu rusa. Ketika sampai di hutan, ia pun menemukan rusa, dan rusa tersebut berlari sangat cepat. Sang raja mengejarnya dengan semangat. Namun rusa tersebut, kita tahu itu begitu lincah. Raja pun kesulitan untuk menangkapnya. Walaupun begitu, sang raja tidak menyerah. Ia terus mengejar rusa tersebut sampai akhirnya ia tiba di ujung hutan. Rusa akhirnya berhasil dibunuhnya dan raja sangatlah puas. Namun ia kebingungan sekarang. Ternyata ia tersesat. Ia tidak lagi mengenali medan di mana ia berhasil membunuh rusa itu. Sang raja kebingungan. Ia berjalan terus mencari arah pulang, tetapi ia tidak menemukannya. Ia pun mulai merasa haus. Medan sudah berganti, awalnya hutan, tetapi kini sudah menjadi padang gurun. Dan setelah berjalan beberapa lama, raja bertemu dengan seorang yang mengendarai unta. Orang itu membawa air, dan raja pun berniat meminta sedikit air dari orang itu. "Aku haus. Dapatkah kau memberikan aku air untuk meringankan perasaan dahaga yang kumiliki?" tanya raja. Akhirnya orang tersebut terdiam sebentar. Akan tetapi segelas air ini tidaklah gratis. Dan mendengar itu sang raja kemudian menjawab, "Saya adalah seorang raja. Saya akan memberikan apapun kepadamu asalkan kamu memberikan segelas air itu kepada saya." Si pengendara unta itu pada akhirnya memberikan hal yang baik kepada raja, tapi dengan menjawab dengan cepat, "Saya ingin satu istana yang Anda miliki ditukar dengan segelas air ini." Lalu sang raja pun kaget mendengar permintaan itu, dan ia pun berpikir. Di dalam hatinya, sang raja berkata, "Jika saya mati, maka kedudukan sebagai raja, kekayaan, dan 2 istana yang besar dan indah yang saya miliki menjadi tidaklah berarti. Namun, 1 istana yang besar dan indah untuk ditukarkan dengan segelas air adalah harga yang mahal sekali." Sang raja pun bimbang. Setelah beberapa waktu terdiam dan mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan, sang raja menjawab, "Baiklah, saya akan memberikan 1 istana saya kepadamu. Sebagai bayarannya, berikanlah saya segelas air." Dalam hal ini teman-teman terkasih, segelas air yang biasa kita terima secara gratis kini berharga 1 buah istana yang besar dan juga indah. Selama ini kita tidak peduli terhadap air yang biasa kita minum. Akan tetapi ketika kita membutuhkannya, harganya menjadi begitu mahal. Maka jelaslah teman-teman terkasih, kesehatan merupakan bentuk dari kebahagiaan fisik yang paling tinggi. Dengan demikian, tubuh yang sehat, manusia sebenarnya sudah memiliki modal yang besar untuk merasa bahagia.
Orang sering lupa dengan hal ini. Kesibukan pekerjaan, putus dengan pacar, bahkan yang LDR sekalipun, atau pertengkaran di dalam keluarga seringkali membuat kita merasa tidak bahagia. Padahal tubuh kita sehat. Dan itu terlupakan oleh kita. Kita selalu terpaku pada kesulitan yang kita punya. Dan lupa bahwa berkah yang sudah kita miliki yakni adalah kesehatan. Dalam keadaan terjepit, hewan biasanya memiliki dorongan kekuatan yang luar biasa. Biasanya dorongan itu adalah survival. Di ambang bahaya, hewan bisa mengeluarkan kekuatan yang tidak bisa diduga besarnya. Dan manusia sebetulnya juga memiliki kekuatan tersebut. Bisa disebutnya sebagai inner power. Dan dalam keadaan terjepit, manusia bisa melakukan tindakan-tindakan mustahil yang dapat dilakukan dalam keadaan biasa. Misal pada waktu kerusuhan Mei 1998, banyak orang menyelamatkan diri dengan membawa sendiri kulkas yang ada di rumah mereka. Tentu saja hal tersebut tidak akan bisa dilakukan dalam situasi yang normal. Namun begitu, inner power yang dipunyai manusia tidak selalu digunakan untuk tujuan yang baik. Justru inner power tersebut digunakan untuk mengancam dan merebut hak-hak orang lain. Inilah salah satu sumber kejahatan kita sebagai manusia, yakni ketika inner power yang kita miliki digunakan untuk hal-hal destruktif atau yang merusak. Hewan tidak akan pernah melakukan ini. Dorongan besar yang dipunyai hewan hanya digunakan untuk tujuan survival, aman. Mereka tidak akan menggunakannya untuk menguasai hewan yang lain atau merusak habitatnya sendiri. Maka yang harus dipelajari oleh manusia adalah bagaimana supaya inner power yang kita miliki dapat digunakan untuk tujuan-tujuan positif. Maka alih-alih digunakan untuk berperang dengan manusia yang lain, inner power tersebut sebaiknya dialihkan untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan. Dan itulah cara yang terbaik menggunakan inner power yang positif. Seringkali inner power itu diidentikan dengan kemampuan fisik. Namun dalam hal ini manusia kalah jauh dengan hewan. Kekuatan fisik manusia jauh di bawah kekuatan hewan. Sekuat apapun kita, jika kita dihadapkan dengan singa dan kita tidak dibekali senjata apapun, kita pasti akan mengalami kekalahan. Dalam hal moral, manusia pun seringkali kalah dengan hewan. Hewan menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan hak-haknya. Sementara kita manusia menggunakan inner power-nya untuk merebut hak-hak orang lain. Manusia juga sering menggunakan inner power-nya untuk menghancurkan habitatnya sendiri. Dan jika manusia terus bertindak seperti ini, maka sebetulnya kita lebih rendah daripada hewan. Dan sebagai manusia kita harus membedakan mana yang namanya kebutuhan, need, dan yang mana yang namanya keinginan, wish, desire. Kebutuhan manusia terbatas. Pada dasarnya ia hanya butuh makan, pakaian, tempat berlindung, dan ruang untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Akan tetapi, ini penting digarisbawahi, keinginan tidak terbatas. Semakin suatu keinginan dipenuhi, maka keinginan-keinginan yang lain pun akan datang dalam intensitas yang lebih tinggi. Dan biasanya orang yang diperbudak oleh keinginan-keinginannya tidak akan pernah mencapai yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan fisik dan emosional memang penting untuk diperhatikan. Namun tidak pernah boleh dijadikan satu-satunya fokus hidup.
Orang yang memanjakan dirinya hanya dengan kebahagiaan fisik dan emosional akan sampai pada paradoks berikut ini. Semakin tinggi kebahagiaan fisik dipenuhi, maka semakin tinggi pula jatuhnya ke dalam ketidakbahagiaan. Orang yang terus-menerus menumpuk kebahagiaan fisik di dalam hidupnya akan mengalami yang namanya kekecewaan yang sangat besar ketika kemalangan menimpanya. Apalagi ketika seluruh harta bendanya itu musnah, tidak tersisa. Maka teman-teman, dalam tahap yang pertama, saya mau mengatakan sekali lagi, kebahagiaan fisik memang penting untuk diperhatikan. Tetapi ingatlah, sifat dari semua itu adalah sangat sementara. Itu tahap yang pertama.